Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 13. Lina mengarahkan pandangannya ke arah lain. Ia tak bisa bertatapan dengan lelaki itu. Apa kamu sudah merasa baikan? Apa ada yang sakit? Apa perlu aku panggilkan perawat untuk memeriksamu? Trian memberondong banyak pertanyaan. Tidak usah, jawab Lina, dengan nada bicara yang masih lemah. Ia masih belum mau melihat Trian. Syukurlah kamu baik-baik saja, Trian bernapas lega. Semalaman ia tak bisa tidur nyenyak, gara-gara mengkhawatirkan wanita itu. Kenapa aku bisa ada di sini? Tanya Lina heran. Ah, kemarin kamu pingsan, jadi aku membawamu ke sini, jawab Trian tenang. Lina bertanya-tanya, kenapa harus Trian yang menolongnya? Ia sangat ingin menghindarinya. Ia tak tahu harus mengatakan yang sejujurnya atau tidak kepada Rudi. Jadi, kamu masuk rumahku? Tanyanya heran. Semalam, aku lihat Rama kebingungan. Karena kamu tak kunjung membuka pintu, jadi aku pecahkan kaca jendela untuk membukanya. Ternyata kamu pingsan di dalam rumah. Lina terdiam sejenak, mendengar cerita Trian. Ia memang semalam meminta Rama datang. Sekarang Rama di mana? Kenapa malah kamu yang ada di sini? Tanya Lina heran. Rama menjaga rumahmu, takut ada maling. Hari ini dia akan memanggil tukang, untuk memperbaiki jendela yang kemarin aku rusak. Suamimu juga belum bisa dihubungi, jadi aku yang menjagamu di sini, jawab Trian. Tiba-tiba air mata Lina menetes, perasaannya sangat sedih. Ia kecewa, kenapa suaminya tidak ada, saat dirinya membutuhkannya. Justru yang ada di sampingnya sekarang, adalah orang yang ingin ia jauhi. Apa ada yang sakit? Bagian mana yang sakit? Kenapa kamu menangis? Tanya Trian. Ia mengambil tisu, dan mengusap air mata yang menetes di pipi Lina. Aku panggilkan perawat ya? Trian menawarkan diri. Lina menggeleng. Tidak perlu, aku baik-baik saja, jawabnya datar. Kalau begitu, kamu makan dulu ya? Bujuk Trian menawarkan. Aku tidak mau, tolak Lina. Trian menghela napas, wanita itu sedang menguji kesabarannya. Kata dokter, kamu kelelahan dan kurang makan. Kamu mau sembuh atau tidak? Kalau mau cepat sembuh, makanlah. Nanti saja, menunggu Rama, kata Lina. Trian tetap mengambil nampan, berisi jatah makanan untuk pasien. Ia meletakkannya di atas meja makan, yang bisa didorong untuk didekatkan kepada pasien. Kalau memang yang mengganggu pikiranmu masalah kemarin, lupakan saja. Seperti yang kamu bilang, anggap saja tidak ada apapun yang terjadi di antara kita, ucap Trian menjelaskan. Sekarang, hanya ada aku yang menjagamu. Jadi, terima saja. Anggap aku tetangga yang berbaik hati, untuk menolong tetangganya yang sedang sakit, lanjutnya tersenyum. Lina masih terlihat mengabaikannya, Trian jadi agak kesal. Apalagi ia sudah rela tidak berangkat kerja, hanya demi wanita itu. Seolah pengorbanannya tidak dihargai. Kalau kamu mau menunggu Rama atau Rudi, nanti kamu keburu mati. Cepat duduk. Perintah Trian. Merasa tidak enak hati, Lina akhirnya menurut. Ia menggerakkan badannya, untuk kemudian dalam posisi duduk. Meja makan sudah tertata tepat di hadapannya, bersama jajaran menu yang masih rapi terbungkus plastik wrap. Trian duduk di sana, membantu membukakan satu persatu menu sarapan untuk Lina. Aku sudah baik-baik saja. Tolong nanti hubungi dokter, agar memulangkanku, pinta Lina. Ya, akan aku lakukan, kalau memang kamu sudah benar-benar sehat. Sekarang, makan dulu. Trian ingin menyuapi, namun Lina menolaknya. Aku bisa sendiri. Ucap Lina, seraya mengambil alih sendok dari tangan Trian. Trian menyingkir, ia berpindah ke sofa. Ia hanya memperhatikan Lina, yang tengah menikmati makanannya sendiri. Kamu kalau mau pulang, pulang saja. Aku tidak apa-apa sendiri, kata Lina, sembari menyuapkan makanan ke mulutnya. Nanti aku akan pergi, kalau Rama sudah kembali. Kamu tak perlu mempedulikan aku, kalau memang mengganggu.
Trian seolah bisa membaca pikiran Lina, yang merasa tak nyaman satu ruangan bersamanya. "Aku datang," seru Rama. Ia baru saja tiba di ruang perawatan kakaknya. Ia membawa 2 kantong belanjaan, dan juga tas milik kakaknya. Tampak di sana Lina sedang berbaring, sambil menonton televisi. Sementara, Trian tengah tertidur di sofa. "Dari mana saja kamu? Kenapa baru datang?" omel Lina jengkol. Ia kesal adiknya tak kunjung datang, dan harus bertahan dengan Trian. "Aku seharian mengurusi tukang, yang memperbaiki rumahmu, Kak. Semalam kacanya dipecahkan Kak Trian, untuk menolongmu," ucap Rama menjelaskan. Apa yang adiknya katakan, sama dengan yang Trian ceritakan. Rama mengeluarkan sekotak kecil puding, dari bungkusan yang ia bawa. "Tadi aku beli ini di jalan. Aku ingat, kalau kakak menyukainya." Rama memberikan puding itu kepada kakaknya. "Terima kasih." Lina menerima pemberian adiknya dengan senang hati, ia langsung memakan puding itu. Kak Trian pasti kelelahan dan kurang tidur. "Kasihan dia," gumam Rama. "Lain kali jaga kesehatan, Kak. Banyak makan dan istirahat." "Aku heran, padahal kakak tidak bekerja. Kenapa bisa sampai sakit begini? Pasti makan tidak teratur. Lagian Kak Rudi kenapa? Apa kalian bertengkar? Dia tidak pulang ke rumah. Sudah puluhan kali aku hubungi, tapi nomornya tidak aktif. Padahal istrinya sedang sakit, tapi malah dia menghilang begitu saja." "Dia sedang sibuk kerja," jawab Lina untuk meredam kekesalan adiknya. "Kerja ya kerja. Tapi, harus tahu waktu juga. Ini istrinya sedang sakit juga pasti tidak tahu. Masa istrinya malah diurusi tetangga," sindir Rama. "Dia seharusnya tahu, kalau kakak di kota ini hidup sendirian. Siapa lagi kalau bukan suami, yang bisa diandalkan? Orang tua kita juga jauh. Aku juga harus kuliah. Awas saja nanti kalau Kak Rudi pulang, bakal aku marahi habis-habisan." Lina hanya mendengarkan adiknya menggerutu. Ia sendiri tidak tahu, apa yang sedang dilakukan suaminya, sampai tidak bisa dihubungi. Sebanyak apa pekerjaannya sampai tidak ada waktu, memberi kabar kepada istrinya sendiri. Memang, jenjang karir suaminya bisa dikatakan sangat bagus. Dari karyawan biasa, perlahan bisa naik jabatan, sampai akhirnya bisa menduduki posisi kepala manajer. Mungkin suaminya sangat rajin bekerja, sehingga mudah dipromosikan. "Kalau sampai kakakku kenapa-napa, dan Kak Rudi tidak bisa dihubungi, awas saja. Aku akan membawa kakakku pergi," ancam Rama kesal. Ia sangat emosi, melihat kepulangan kakak iparnya ke rumah. Bahkan, sampai kakaknya pulang dari rumah sakit, lelaki itu belum pulang juga. Rama terpaksa menginap di rumah kakaknya, karena khawatir. Sampai akhirnya, hari ini, Rudi pulang tanpa tahu apa yang terjadi. "Aku minta maaf, Rama. Ponselku rusak, dan sedang ada pekerjaan penting di luar kota," kilah Rudi membela diri. "Sudahlah, masalahnya kan sudah selesai. Jangan dibesar-besarkan, Rama," tegur Lina. Ia menjadi penengah, agar adik dan suaminya tidak bertengkar. "Banyak alasan terus, Kak. Kalau ponsel rusak kan bisa diperbaiki, atau beli ponsel yang baru. Bilang saja malas mengabari istri," sindir Rama kesal. Rudi hanya terdiam. Ia mengakui dirinya salah, dan tidak perlu membela diri lagi. "Sudah, Rama. Kamu sebaiknya cepat pulang. Katanya hari ini ada kerjaan," pinta Lina. Ia ingin segera pertengkaran itu berakhir. Rama menatap tajam ke arah Rudi. Ia masih belum terima kakaknya diperlakukan seperti itu. "Ya sudah, Kak. Aku mau pulang dulu. Kalau ada kesulitan, langsung saja hubungi aku," ucap Rama, seraya berpamitan untuk pulang. Lina meraih tangan Rudi, dan menuntunnya untuk masuk ke dalam kamar. Sebenarnya ia juga merasa kesal, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Rudi kurang perhatian padanya, karena sibuk bekerja. "Sayang, maafkan aku. Aku sangat menyesal, sudah mengabaikanmu selama beberapa hari," ucap Rudi, seraya mencium tangan istrinya. "Kerja apa sih, Mas? Sampai 4 hari tidak pulang?"
Ponsel juga tidak bisa dihubungi. Tanya Lina kesal. Kemarin aku ada kerjaan di luar kota, kota B. Lumayan jauh dari sini. Jadwalnya juga padat, jadi aku tidak sempat mengecek HP. Lain kali, aku akan lebih perhatian denganmu, aku janji. Ucap Trian menjelaskan. Entah sudah berapa kali, Lina mendengarkan kata-kata itu dari Rudy. Tapi, berulang kali juga, ia selalu dikecewakan. Apa yang Rudy katakan, seolah hanya sekedar pemanis saja. Tapi, ia juga tetap memakluminya. Ya sudah, aku mau cuci muka dulu. Setelah ini, ayo kita makan malam di luar, ucap Rudy. Ia mengecup kening Lina, kemudian pergi meninggalkannya ke kamar mandi. Setiap kali Rudy membuat kecewa, pasti ia akan menebusnya, dengan hal-hal yang bisa menyenangkan Lina. Ia seakan sudah tahu polanya. Dari membelikan oleh-oleh barang mewah, sampai mengajak makan malam di restoran mahal. Lina menghela napas panjang. Ia tak lagi ingin membahasnya, toh dirinya sudah sembuh dari sakit. Ia memutuskan untuk membereskan barang-barang milik suaminya. Lina membuka tas yang biasa dibawa suaminya, di dalam ada pakaian milik Rudy. Ia ciumi satu-satu, untuk memisahkan antara pakaian yang kotor dan bersih. Sepertinya, semua baju yang ada di dalam tas kotor semua dari baunya yang tidak sedap. Apalagi dalaman milik suaminya, ada bau-bau seperti kotoran manusia. Apa Mas Rudy mencret? Bau caduk sekali, gumamnya sembari menutup hidung. Ia mengeluarkan pakaian kotor itu dari dalam tas untuk dicuci. Saat semua pakaian terangkat, ada benda yang membuatnya tertarik. Ia mematung melihat bungkusan pembalut, ada di dalam tas suaminya. Ia ambil, bentuk dan merek sama dengan miliknya. Tangan Lina tiba-tiba gemetaran, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang terjadi, kenapa pembalut itu ada di dalam tas suaminya. Ia berpikir, apa mungkin ada kaitannya dengan pembalut miliknya, yang sering hilang? Lina, panggil Rudy dengan nada tinggi. Lina terkejut melihat suaminya datang. Apa-apaan kamu? Sembarangan membongkar barang milik orang. Maki Rudy lantang. Ia mendorong kasar Lina, sampai jatuh di lantai. Ia kembali memasukkan barang-barangnya ke dalam tas dan menutupnya. Seolah, ia tak ingin dia pun membuka-buka miliknya. Lina tertegun, ia masih syok dengan perlakuan Rudy. Baru kali ini, lelaki itu bisa sangat kasar padanya. Padahal, ia hanya ingin mencucikan pakaian suaminya. Jangan diulangi lagi. Aku tidak suka. Bentak Rudy marah. Setelah emosinya sedikit mereda, Rudy langsung tersadar apa yang telah dilakukannya. Ia segera mendekati Lina dan menolongnya. Ia benar-benar tidak sadar, sudah mendorong istrinya dengan keras. Sayang, maafkan aku. Apa ada yang sakit? Tanyanya khawatir. Lina terkekeh dengan perubahan emosi suaminya. Setelah bersikap kasar, tiba-tiba berubah menjadi peduli. Maafkan aku, tadi aku tidak sengaja, kilah Rudy baru sadar. Lina tak bisa berkata-kata. Ia tak habis pikir, kenapa suaminya semarah itu, hanya karena ia membuka tasnya. Tadi aku kaget saja kamu membuka tas. Di dalam isinya pakaian kotor dan bau semua, aku tidak mau kamu menyentuhnya. Aku malu, barang-barang kotorku sangat bau. Jadi, biarkan aku mencucinya sendiri saja ya, rayu Rudy. Yang di tasmu itu, apa pembalut? Lina memberanikan diri bertanya. Rudy terlihat syok dengan pertanyaan yang diterimanya. Ia tertawa kikuk mendengarnya. Sebenarnya ini sangat memalukan untuk diceritakan, Lina. Aku malu padamu, ucap Rudy dengan nada canggung. Apa itu pembalut milikku? Tanya Lina lagi. Ia hanya ingin mendengar pengakuan dari Rudy. Rudy mengambil napas panjang. Benar. Aku mengambil pembalut milikmu. Ia terlihat sangat berat untuk mengakuinya. Akhir-akhir ini aku sedang kurang baik dalam buang air besar. Mungkin karena salah makan, jadi aku sering mencret dan busiat. Makanya aku sering mengambil pembalutmu, agar tidak jatuh sembarangan di celana atau keberesetan. Bukankah ini sangat memalukan? Rudy seakan telah kehilangan harga diri, setelah menceritakannya.
Tapi, kamu jarang memakan masakanku, bantah Lina heran. Ah, maksudnya, menu makanan dari kantor. Aku tidak cocok dengan makanannya. Makanya, aku ada masalah dengan buang air besar, ujar Rudy berkilah. Aku juga tidak mungkin untuk mengatakannya secara jujur kepadamu. Ini sangat memalukan. Jadi, maaf telah membuatmu terkejut. Pengakuan Rudy memang sangat membuat Lina terkejut. Akhirnya ia tahu, misteri kemana hilangnya pembalut miliknya. Ternyata memang benar, yang mengambilnya tak lain adalah suaminya sendiri. Rudy meletakkan kedua tangannya di pundak Lina, mereka saling bertatapan. Kamu, apa bisa merahasiakan hal memalukan ini? Apa kamu terganggu? Tanya Rudy malu. Lina menggeleng. Kalau memang kamu sakit, periksalah ke rumah sakit. Rudy tersenyum. Tentu saja, kapan-kapan, aku akan coba memeriksakannya ke rumah sakit. Lina tertegun. Ia jadi berpikir saat di taman hiburan itu, mungkin benar apa yang dikatakan Dara. Sepertinya bau busuk itu berasal dari suaminya yang kabresetan. Ia bahkan sempat kesal, karena suaminya dituduh yang macam-macam. Jadi, kamu tidak keberatan kalau aku ikut memakai pembalut milikmu? Tanya Rudy memastikan. Bersambung.